Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini kita boleh menikmati secangkir teh hangat kembali. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" dan seterusnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kesombongan dan ingin pamer diri di hadapan Yesus tampaknya menguasai ahli Taurat dalam bacaan ini. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa keahliannya menguasai Taurat memperlihatkan kesalehan dan kedekatan hubungannya dengan Allah. Namun jawaban Yesus atas pertanyaannya yang kedua menohok ke dalam titik permasalahan yang sebenarnya bercokol di dalam dirinya. Dan dalam bacaan ini, untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat, Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Dalam kisah ini kita melihat bahwa ada perbedaan besar antara dua pemimpin agama dengan si orang Samaria, yaitu dalam hal belas kasihan. Ketika dua orang pemimpin agama Yahudi melihat orang yang mengalami kerampokan itu, mereka justru berusaha menghindari dia, seolah takut dilibatkan, takut terkena resiko, dan ada banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Padahal keduanya adalah orang yang biasa mengajarkan perilaku yang baik sesuai ajaran agama. Namun orang Samaria yang dianggap rendah oleh orang Yahudi, ternyata hatinya tergerak oleh rasa belas kasihan. Ia tidak memikirkan segala risiko maupun konsekuensi yang mungkin muncul bila ia menolong korban perampokan tersebut. Dan ini terlihat ketika ia sampai merogoh kocek demi perawatan korban perampokan itu. Lalu apa yang ingin diajarkan Yesus kepada ahli Taurat itu melalui kisah orang Samaria ini? Perumpamaan yang Yesus sampaikan sesungguhnya merupakan sebuah teguran bahwa yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah orang yang merasa diri menguasai Taurat, tetapi bagaimana dia hidup berdasarkan kebenaran itu sendiri. Sebab itu, Godly Family yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah seberapa salehkah kita menurut diri kita sendiri? Seberapa aktifkah kita dalam kegiatan pelayanan kerohanian, baik di gereja ataupun di tempat lain? Seberapa rajinkah kita beribadah? Dan sudahkah semuanya itu terlihat dalam perilaku dan kehidupan kita hari lepas hari? Melalui perumpamaan ini, Tuhan ingin mengajarkan bahwa kasih kita kepada Allah akan terwujud melalui kasih kita kepada orang lain. Iman kita kepada Allah akan terlihat juga melalui bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk dapat mengasihi sesama kami, seperti Engkau yang telah mengasihi kami begitu luar biasa. Dan kami rindu bahwa kehidupan kami, iman kami kepada Engkau dapat terwujud melalui tindakan kasih yang nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyadari ketika kami bisa mengasihi orang lain karena kami jauh lebih dulu mendapatkan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.